wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Tarumanegara. Saya Muhammad Fajar Nugraha, absen 18. Saya Leontin Yusuf Pratama, absen 16. Saya Melika Rusdini Amel dari absen 17. Saya Sandaria Tuwaji, absen 31. Bye-bye. Guys, emang di Indonesia itu pernah ada kerajaan Tarumanegara ya? Ada dong, masa kamu nggak tahu sih? Iya dong, masa kamu nggak pernah dengar sekilas sih? Emang enggak. Setahu aku kerajaan di Indonesia cuma Majapahit, Pajajaran seperti cerita yang di film Kiang Santang. Apa itu doang yang sering kamu dengar dari mulut ke mulut? Apa jangan-jangan kerajaan Tarumanegara nggak terkenal? Waduh. BTW, kerajaan Pajajaran itu ada sangkut pautnya sama kerajaan Tarumanegara loh, Gus. Emang ya? Gimana sih ceritanya? Nah, jadi gini Gus ceritanya. Ayo kita simak bareng-bareng teman-teman. Yuk. Nama Tarumanegara sendiri terdiri dari dua kata, yaitu Taruma dan negara. Kata Taruma sendiri memiliki arti tarum atau nila yang merupakan nama sungai yang membelah wilayah Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Sedangkan kata negara memiliki arti kerajaan atau negara. Keberadaan Tarumanegara diperkuat adanya berita dari Tiongkok yang menyebut Tolomo untuk kerajaan Tarumanegara sendiri. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia setelah Kutai. Nah, untuk proses berdirinya Tarumanegara ini, Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraguru Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak, Banten. Latar belakang kerajaan Tarumanegara, konon Raja Jaya Singawarman berhasil meloloskan diri dari musuh menuju ke Nusantara. Loh, emang kenapa? Karena kerajaan tempat asalnya mengalami serangan secara terus-menerus oleh kerajaan Manggada yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Chandragupta atau Samudragupta. Sehingga pada masa pengasingannya, Raja Jaya Singawarman mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Kerajaan Tarumanegara. Raja Diraja Guru Jaya Singawarman merupakan seorang maharesi atau pendeta dari Salankayana, India. Raja Singawarman memerintah sampai tahun 382 Masehi saat Raja Singawarman meninggal dunia dan dibesarkan di tepi sungai Gomate. Kemudian tahta kerajaan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Dharmayawarman. Raja Dharmayawarman memerintah di Tarumanegara dari tahun 382 sampai 395 Masehi. Tidak banyak sejarah yang mencatat tentang pemerintahan Raja Dharmayawarman. Hanya saja namanya masuk dalam naskah Wangsakerta, yakni naskah yang memuat tentang para raja-raja kerajaan Tarumanegara. Pada saat Raja Dharmayawarman meninggal dunia, ia dibesarkan di tepi sungai Candrabraga. Selain itu, juga dari kisah Gulawarman, seorang pendeta dari Kashmir yang mengatakan bahwa agama yang dianut oleh rakyat Tarumanegara adalah agama Hindu. Wilayah kekuasaan Tarumanegara hampir meliputi seluruh Jawa Barat dan Banten. Bahkan, kerajaan Tarumanegara memiliki pengaruh yang sangat besar pada kerajaan yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi ada juga nih masa kejayaan kerajaan Tarumanegara pada masa pemerintahan Purnawarman yang dikenal sebagai seorang pemimpin yang cerdas dan berwibawa. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya pada 397 Masehi. Ia membangun ibu kota kerajaan di sekitar pantai yang dianggap sebagai cikal bakal Sunda. Menurut prasasti Tugu, Raja Purnawarman berhasil mengatasi banjir dengan membuat sungai Candrabaga sepanjang 12 km dan memberikan persembahan berupa 1.000 ekor sapi. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Tarumanegara menguasai 48 wilayah yang termasuk Jawa Barat, Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon.
Bahkan, kerajaan Tarumanegara juga menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Oh gitu, jadi gitu awal mulanya. Terus gimana lagi nih? Nggak hanya itu aja loh bos, masih ada banyak lagi. Hah? Real? Emang apa lagi? Ini masih ada lagi loh tentang runtuhnya kerajaan Tarumanegara era Linggawarman dan perang Sanjaya, dan bergabung kemudian muncullah kerajaan baru yaitu Sunda dan Galuh. Nah, betul sekali. Perpecahan kerajaan berdasarkan naskah Wangsakerta Kerajaan Tarumanegara mengalami perpecahan dikarenakan adanya pembagian kerajaan dari Linggawarman ke Tarusbawa menantunya. Hal ini mengakibatkan Tarumanegara mengalami perpecahan menjadi dua kerajaan, yaitu Sunda dan Galuh. Disebutkan Linggawarman pada tahun 666 memberi amanat kepada kerajaan kecil di bawah Tarumanegara untuk mewakilinya. Kerajaan Galuh yang berada di dekat Cirebon di bawah kepemimpinannya menantunya, Tarusbawa, memilih berpisah dengan Tarumanegara. Di sisi lain, Linggawarman berubah nama menjadi Sunda. Alasan bergabungnya dua kerajaan tersebut dikarenakan kelicikan Raja Sanjaya satukan kerajaan Sunda dan Galuh dengan siasat politik pernikahan. Raja Sanjaya mewariskan tahta kerajaan Galuh ke Premana di Kusuma usai menjatuhkan Purbasora. Sanjaya yang awalnya naik tahta akhirnya menyerahkan ke Premana di Kusuma yang merupakan cucu dari Purbasora. Sosok Premana di Kusuma awalnya memegang tahta raja daerah yang dikuasai oleh Galuh. Namun ia naik tahta menggantikan Sanjaya karena memegang teguh beberapa prinsip. Saat naik tahta inilah ia dijuluki Begawat Sajalaya sebagai siasat hubungan dua kerajaan turunan Tarumanegara yakni Sunda dan Galuh harmonis. Sanjaya pun memiliki strategi politik pernikahan. Ia menjodohkan Premana di Kusuma Raja Galuh dengan Dewi Pangerenyep, putri Anggrada, patih kerajaan Sunda. Sanjaya menunjuk putranya yang bernama Tamperan untuk menjadi patih Galuh sekaligus memimpin pasukan Sunda yang ada di ibu kota Galuh. Di sisi lain, Premana di Kusuma diketahui awalnya enggan menerima permintaan Sanjaya untuk menjadi Raja Galuh karena rasa sungkan. Tetapi Premana secara terus terang tidak berani apabila menolak keinginan Sanjaya. Sebagaimana dikutip dari Hitam Putih Pajajaran, dari kerajaan hingga keruntuhan kerajaan Pajajaran, dikatakan Premana Sanjaya memiliki wibawa sama seperti Raja Tarumanegara yaitu Purnawarman yang memiliki sifat baik hati, tegas, setia terhadap pasukan, dan apabila sudah menyerang maka dia tidak kenal ampun terhadap musuh. Sedangkan penolakan yang dilakukan oleh Sempakwaja dan Demunawan adalah salah satu hal yang berbeda, sebab kedua tokoh ini tergolong angkatan tua daripada Sanjaya. Sudah sepantasnya harus dihormati. Berposisi sebagai Raja Galuh menjadikan Premana semakin tidak nyaman. Di satu sisi, dalam pemimpinan kerajaan, ia harus tunduk di bawah kekuasaan kerajaan Sunda. Sedangkan di sisi lain, kerajaan Sunda di bawah tangan Sanjaya merupakan orang yang telah membunuh kakeknya. Semakin hari, semakin jiwa Premana semakin keruh. Ia seperti orang yang memiliki tekanan batin, tetapi tidak ada orang yang tepat menampung ceritanya. Hingga pada akhirnya, Premana memutuskan meninggalkan kerajaan Galuh dan meminta restu istrinya Pangrayap untuk bertapa di dekat perbatasan kerajaan Sunda, yaitu Sungai Citarum. Sebelum kepergiannya, ia telah memerintahkan Tamperan untuk memegang kerajaan Galuh. Terus gimana lagi nih Mel? Kok katanya ada sangkut pautnya dengan kerajaan Pajajaran? Mungkin yang dimaksud Leontin yang tadi itu gini Gus, penyatuan kembali Sunda Galuh saat Wastu Kancana wafat.
kerajaan sempat kembali terpecah dua dalam pemerintahan anak-anaknya, yaitu Susuk Tunggal yang berkuasa di Pakuan Sunda dan Dewa Niskala yang berkuasa di Kawali Galuh. Sri Baduga Maharaja pada tahun 1482 sampai 1521 yang merupakan anak Dewa Niskala sekaligus menantu Susuk Tunggal menyatukan kembali Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh atau sering disebut sebagai Kerajaan Pajajaran. Oh alah gitu ternyata ceritanya. Tenan Gus. Aku baru kepikiran yang ada peninggalan prasasti itu kan. Betul-betul, tapi kalau tentang prasasti aku belum tahu nih. Boleh bantu jelasin nggak, Gus? Boleh banget Mel. Setahuku Kerajaan Tarumanegara memiliki 7 prasasti, yaitu Prasasti Ciaruteung. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara pertama adalah Prasasti Ciaruteung. Prasasti yang ditemukan sekitar tahun 1863 silam ini ditemukan di desa Ciaruteung Lir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. 2. Prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi ditemukan di desa Ciaruteung Lir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Prasasti ini ditemukan pada awal abad 19 oleh Belanda. Prasasti Kebun Kopi juga dituliskan dalam bahasa Sanskerta dengan gambar telapak kaki gajah yang diperkirakan sebagai tunggangan Raja Purnawarman. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara berikutnya adalah Prasasti Tugu. Prasasti ini diberi nama sesuai dengan tempat penemuannya, yakni berada di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu, Koja, Jakarta Utara. Prasasti ini diperkirakan dibuat pada masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara saat diperintah oleh Raja Purnawarman. Yang keempat, Prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi ditemukan oleh seorang arkeolog berkebangsaan Belanda yang bernama N.W. Hoppermans pada tahun 1864 silam di kawasan hutan Cipang Minggis, Bogor. Tempatnya di Bukit Pasir Awi bagian selatan. Dalam prasasti ini juga terdapat telapak kaki dan tulisan Pallawa. Namun, sayangnya, isi dari prasasti ini belum dapat disimpulkan. Yang kelima ada Prasasti Cidanghyang. Prasasti Cidanghyang atau yang dikenal dengan nama Prasasti Muncul ditemukan pada 1947 di Kampung Lebak, tepi Sungai Cidanghyang, Kecamatan Muncul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti batu yang ditulis dengan teknik pahat berisi pujian-pujian kepada Raja Purnawarman. Yang keenam ada Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten ditemukan pada 1864 silam di Desa Cianten, Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini memiliki kemiripan dengan Prasasti Awi, yakni terdapat gambar telapak kaki dan pahatan tulisan ikal. Meski demikian, isi tulisan dalam prasasti tersebut belum dapat disimpulkan oleh para ahli. Yang ketujuh, Prasasti Jambu. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara terakhir adalah Prasasti Jambu atau yang juga dikenal dengan nama Prasasti Pasir Koleangka. Prasasti ini ditemukan di kawasan perkebunan jambu di Bukit Pasir Koleangka, Lewiliang, Kabupaten Bogor. Nah, kalau gini kan enak, saling berbagi informasi. Iya dong, jadi besok kalau UH Pak Y kita bisa dapat 100. Udah nggak perlu ceplok telur lagi di rumah.